Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang basic banget tentang dividen investasi dan investasi saham maksudnya dan tentang mencari dividen. Jadi ada pertanyaannya sebenarnya kalau begini, kalau misalnya saya beli saham dalam jumlah kecil tapi utamakan ada dividen aja. Jadi dalam jangka panjang saya masih akan tidak dapat uang dari dividen. Soal capital gain-nya, naik turunnya harga sahamnya itu urusan belakangan. Ya memang kota ini orangnya masih baru juga di market. Dan sebenarnya sih udah jawab dia, cuma saya kira ini cukup penting karena banyak pemula juga belajar tentang investasi saham, rata-rata kan dapat cerita juga dari dividen, cerita yang bagus-bagusnya. Dan itu memang banyak sekali terjadi, saya pun dulu pernah belajar juga dari sekolah pasar modal atau punya komunitas juga. Dan kami memang juga diajarkan, juga mengajarkan bahwa kalau keuntungan dari saham itu adalah dividen. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita cuma bilang dapat dari dividen, selesai, terus orang itu harus beli berapa banyak? Karena kalau kita cerita investor-investor yang sukses gitu ya di saham, rata-rata kan pas musim bagi dividen mereka kan akan disebut-sebut. Contohnya Lo Keng Hong dengan saham PTRO. Tiap bagi dividen pasti ada aja ceritanya. Lalu Warren Buffett dengan Berkshire Hathaway atau dengan Coca-Cola gitu ya, selalu kan ada cita-cita saat bagian dividennya. Nah pertanyaannya kalau mau jadi kayak mereka, gue mesti beli berapa banyak? Apakah misalnya nabung satu lot aja cukup? Kebetulan saya pernah lewatin dan pernah coba jalanin. Jadi waktu tahun 2015 kan market sempat crash, yang mana banyak disebut juga oleh ya katakanlah pakar-pakar saham yang lainnya mengatakan itu sebagai mini crash. Saya pribadi bingung karena crash aja ada mininya, ada giantnya gitu kan. Jadi kalau misalnya mini crash ya udah kita pakai aja sebutannya mini crash. Dan saya pernah coba untuk berpikir bahwa kalau setiap market crash itu kan adalah kesempatan gitu ya, harga saham turun. So kalau market crash, saya ngomong-ngomong kalau gue bisa nemuin saham yang setidaknya ngasih dividen, dan harganya lagi jatuh nih, saat market recovery kan sambil nunggu recovery-nya gue dapat dividen terus dan saat harganya naik double gitu kan, capital gain cuannya dapat, dividennya dapat. Pikirnya memang begitu ya, tapi waktu 2015 yang lalu karena sempat kena rugi besar juga, jujur sisa equity-nya bukan sesuatu yang akan memuaskan kalau kita nyari dividen. Kenapa? Karena dividen itu kan mungkin persentasenya nggak gimana banget ya. Kadang-kadang di compare paling cuma sama deposito, berarti sekitarnya akanlah 5-10% gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bisa dapat yang rutin kasih persentase sekian, itu bagus banget. Tapi pun ingat, persentase itu besar kecilnya nominalnya akan mengikuti dari equity atau modal kita saat berinvestasi. For example, kalau misalnya dividend yield atau katakan tuh capital gain juga habis beli sahamnya naik misal 10%, tapi kita investasi cuma 1 juta, 10% dari 1 juta itu cuma 100.000. Jadi walaupun kelihatan persentase tinggi tapi nominalnya mungkin kayak nggak bisa dibanggain gitu kan. Kalau misalnya seorang karyawan menginvestasikan uang sebesar 10 juta dan ternyata naik 100%, tapi itu dalam waktu 1 tahun, mungkin dia akan merasa itu nggak ada artinya karena kalau dia sambil kerja beberapa bulannya dia bisa punya 10 juta gitu ya. Jadi kadang-kadang, mau sebagus apapun persentase dividen ataupun capital gain kita, kalau pembeliannya terlalu kecil, kadang-kadang kayak nggak ada artinya. Dan dividen tuh paling banyak cerita-cerita uniknya, karena seringkali ada seperti dividen trap, lalu habis beli, dari dividen yieldnya bagus, oke stabil, habis beli nggak bisa jual. Nah, itu yang kadang-kadang mesti diperhatikan kalau kita mau beli saham dengan tujuan dividen. Dan paling utama harus kesiapan kita dulu. Apakah kita habis beli saham itu memang mau tinggalin untuk jangka panjang atau enggak? Kalau misalnya kita berharap bahwa habis beli dapat dividen, habis ex-date jual, perlu diketahui bahwa setiap ex-date itu biasanya harga saham turun. Nanti saya akan buka beberapa chart juga. Dan ada satu saham yang paling legend buat saya di mana itu banyak yang kena dividen trap. Jadi habis beli sahamnya, auto rejection bawah terus, dan itu saya masih ingat kenapa saya bilangnya legend, karena waktu itu pas saya bawa webinar, itu banyak yang nanyain caps lock-nya pada jebol. Ya ini benar-benar kisah nyata, nanyanya seru banget, caps lock-nya gede-gede semua, ya karena auto rejection-nya terus-terusan. Dan ini bukan rejection atas, tapi rejection bawah, habis bagi dividen. Nah ini adalah sahamnya, kita akan buka dulu. Ya,
Ini dia sahamnya, Multipolar Teknologi, kodenya MLPT. Kalau lihat sekilas mungkin bagi kalian yang baru beli saham ini terakhir-terakhir beberapa bulan yang lalu akan bertanya, emang apa yang salah dengan saham ini? Dividen trapnya di mana? Yaitu di tahun-tahun yang lalu, yang mana yang menurut saya itu kisah yang paling legendnya. Ini kan kelihatan rapi banget, chartnya ke atas terus. Coba kita lebarin sedikit biar lebih jelas candlesticknya. Ini sudah time frame daily dan pernah ada auto rejection bawah yang cukup lama di sini. Ya, ini dia. Dividennya ya benar tahun lalu. Jadi waktu tahun lalu harganya naiknya signifikan mau pembagian dividen setelah ex-date di tanggal 11 Juni auto rejection bawah terus. Ya, itu aja harganya. Kalau berdasarkan histori ini kan masih sekitar 500-an, tadi malah udah 1.700. Kalau kita ngomong jangka panjang ya kayak yang saya pernah cerita, IHSG itu market yang coba bisa naik sebenarnya karena kan orang nggak bisa short sell. Tapi kalau dikasih kejadian kayak gini, orang mana bikin jangka panjang lagi. Ini kayak yang pernah saya bikin di vlog Traders Mistake tentang information, reaction, and then action. Jadi apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar itu menjadi informasi, lalu kita bereaksi terhadap informasi tersebut. Ngelihat chart itu juga salah satu cara mencari informasi, kan informasi pergerakan harga. Dikasih lihat ARB terus berhari-hari, udah nggak akan mikir panjang lagi. Pasti bawaannya pengen cut loss kalau kayak begitu. Nah ini contoh dividen trap yang paling nyata. Kenapa saya sebutnya legend? Lihat aja dia sebelum dividen itu kurang lebih harga 300-an. Naik sampai ke 1.200, ngedrop lagi hampir balik ke 300. Ya 590-an. Ini lowestnya 545. Hampir sama kalau menurut saya, kalau dari persentasenya masih mendekati. Dan waktu itu memang benar banyak banget yang nanyain kapan naiknya, bukan indikasi lagi, bukan prospek lagi, tapi kapan naiknya, karena saking pengen jualannya itu ARB terus, volumenya aja hampir nggak ada, ya kelihatan di sini. Terus susahnya bukan main tuh jualan gara-gara kena dividen trap. Dividen trap tuh gejalanya sebenarnya gimana? Simpelnya kan tinggal lihat secara rata-rata tahunannya dividen yieldnya berapa, dan ada satu masa di mana dia bagi dividen yieldnya tinggi banget. Misalnya biasanya cuma 2% atau 3%. Di tahun ini tiba-tiba bagi dividen yield katakan langsung 15%. Aneh dong, tapi mungkin secara dividen yield tuh keren banget gitu. Dividen yield 15%, ibaratnya kalau gue invest 100 juta aja, dividen yield 15%, gue dapat uang gratis 15 juta. Tapi habis itu sahamnya ngedropnya mungkin lebih parah daripada 15 juta. Itu yang kadang-kadang jadi masalah di situ. Dan jangankan tentang dividen trap doang gitu ya, yang yieldnya lompat mendadak. Even di saham blue chip seperti BMRI ini contohnya, dividen yield bisa gap bawah juga pada saat ex-date-nya. Jadi itu yang mesti kalian perhatiin. Bagian pertamanya dari dividen yaitu kecenderungan harga saham menurun atau jatuh dibanting gitu ya pada saat ex-date. Kalau mau tahu saya kenapa, yaitu karena ya pelaku pasar yang lain pun juga sebenarnya pengen gitu kan punya dividen, tapi mau diperlakukan jangka pendek doang. Jadi pada saat ex-date sudah dilepas. Ketika ex-date mereka lepas, ya cenderung aksi jual besar, tekanan jual besar, harga cenderung menurun. Dan itu sebenarnya efek yang sementara aja, karena apalagi maksud saya itu kalau misalnya dividen yieldnya pada dasarnya stabil punya, emitennya mau oke punya, itu biasanya efeknya sementara. Tapi kadang ada drama-drama jangka pendek yang seperti itu yang perlu banget diperhatiin supaya nggak sembarangan untuk memutuskan ambil dividen. Nah, setelah dividen yield dan potensi dividen trap tadi, perlu kita perhatikan juga likuiditasnya. Karena sebenarnya kadang-kadang saham-saham yang kasih dividen yieldnya bagus dan layak disimpan jangka panjang itu punya kekurangan, yaitu likuiditasnya minim banget. Cara tahu liquid gak liquid tuh gimana? Ini juga pertanyaan basic yang umum banget ditanya orang, karena kadang-kadang juga dipakai untuk membedakan saham gorengan dan non gorengan. Ya liquid itu simpelnya gini, saham itu gampang dibeli susah dijual, gampang beli langsung di over, mau buang kebitnya susah. Gitu ya, kadang-kadang lotnya kecil banget, mungkin cuma satu atau puluhan lot doang, tapi kalau beli ribuan gampang, atau mungkin cara fraksi harga dilewatinnya ngejomplang banget sampai kita mau buang langsung ke bit jadi nggak bisa. Nah itu yang jadi masalah likuiditasnya. Sedangkan likuiditas saham itu kan sebenarnya bisa terbentuk dengan sendirinya ketika ada sentimen atau ada tren. Kalau kalian lihat sahamnya rata-rata udah uptrend, volumenya akan kencang mendadak, tinggi gitu ya. Berarti likuiditas terbangun dengan sendirinya karena awareness dari pelaku pasar melihat saham tersebut dianggap potensial, bisa ngasih cuan, pengen beli,
ngebitnya banyak, di saat bersama ada yang udah cuan duluan karena beli duluan di bawah, terjadi aksi jual beli yang cukup besar, volume meningkat, otomatis likuiditas terbentuk. Nah, ketika tren itu udah nggak berjalan lagi, udah nggak ngehits, likuiditas hilang. Memang sih saham-saham yang kayak gitu biasanya punya tren tersendiri, cuman kadang harus dipertimbangkan juga, even kalau dia bagikan dividen pun, kalian siap nggak simpan saham ini untuk jangka panjang? Karena kadang-kadang masalahnya saham seperti ini adalah walaupun ngasih dividen bisa naik, tapi nggak bisa dijual. Jadi seolah-olah ada uang tapi nggak bisa diambil uangnya. Itu banyak banget kejadian yang pernah alamin juga, ya. Punya sahamnya naik sih, tapi dijual bisa nggak? Enggak. Ya kalau gitu sama aja bohong. Walaupun secara kekayaan kalian mungkin bertambah, tapi jualnya susah. Bukan dalam arti nggak bisa dijual ya, susah. Jadi kalau misalnya mau buang kebit nggak bisa, nungguin di over, tapi nggak selalu ada transaksinya. Itulah masalah likuiditas yang perlu diperhatikan. Jadi tadi dividen yield, usahakan yang stabil di saat bersamaan, kalau bisa laba juga lagi tumbuh. Artinya apa? Kalau dividen yieldnya paksa yang stabil tapi labanya turun, berarti kan perusahaannya juga lagi kesulitan dana sebenarnya, dan memaksakan supaya labanya itu dibagikan sebagai dividen ke investor. Kalau kondisinya kayak gitu, biasanya in the long term-nya dianggapnya jelek. Tapi kalau misalnya laba dia stabil, dividen yield dia juga stabil, itu paling bagus biasanya. Kalaupun terjadi penurunan pada saat ex-date, probability untuk sampai seperti contoh MLPT yang tadi saya buka itu sangat kecil. Gitu ya, untuk dividen trap tuh probability agak lebih kecil. Kalau yang tadi, likuiditas. Ketiga, persentase yang menentukan nominal. Dividen itu kan pada dasarnya juga sebuah passive income, gitu ya. Dan passive income tuh banyak banget yang ngajarin, terutama yang dari kalangan financial planner itu banyak ngajarin tentang passive income supaya kita nggak cuma ngandalin duit dari gaji doang. Dan saya pribadi setuju, kenapa? Lo pasti tau lah, barang tiap tahun juga naik harganya kan, mau kerja lu sebagus apapun, naik gaji, tahun depan kena harga barang naik juga, tabungannya nggak akan jauh-jauh kok. Gitu kan, jadi memerlukan passive income yang mana kita bisa dapetin tanpa kerja, dan dividen itu salah satunya. Kita cuma modal beli saham doang. Cuman kadang-kadang, kembali menggunakan kata kadang-kadang ya, karena nggak semua orang sampai seperti ini sih. Cuman kalau yang masih pemula, mereka seringkali nggak berpikir cuman sekedar pengen punya passive income lalu beli ya ala kadarnya doang, tapi nanti pada saat bagi dividen, apakah dividen tuh jumlahnya membantu mereka? Ternyata tidak. Gitu ya, kadang-kadang tuh membelinya sedikit, mungkin cuma satu atau puluhan lot. Ya ini sebenarnya tergantung harga saham sih. Kalau lu beli biasanya 10 lot juga, satu lotnya 3 jutaan kan sebenarnya punya, berarti otomatis investasi 10 lot 30 juta. Nah kalau belinya yang di harganya seribuan ke bawah per lembarnya, itu kan jadi kayak maksain banget. Lalu dengan kebiasaan pada saat exit harga saham menurun, walaupun dapat dividen tuh tidak menutupi kerugian yang Anda miliki, yang Anda alami, sorry. Nah, yang Anda alami pada saat exit, dividennya tidak menutupi, walaupun udah payment date nih, iya gue dapat dividen, hore, tapi begitu dapat portofolio nggak happy lagi. Kenapa? Karena lagi minus. Nah, jadi kadang-kadang kita harus perhatiin di situ. Kalau memang Anda mau beli saham untuk dividen, setelah perhatikan dari dividen yield dan likuiditas, coba lihat dari dividen yield tersebut, nominal yang Anda siapkan untuk investasi memadai atau tidak. Apakah itu memang saya sebut passive income atau enggak? Cara gampangnya, kalau misalnya Anda sambil kerja atau punya usaha, berarti pasti ada pendapatan per bulan. Ya, kalau pekerja kan dalam bentuk gaji, kalau pengusaha dalam bentuk omset. Gitu. Saya anggapnya pakai contoh yang gampang dari kalangan pekerja dulu aja. Pekerja sambil investasi saham, sambil nyari dividen. Walaupun dividen yield kecil, kadang-kadang misal dividen katakan 3% doang, kalau investasi Anda dalam jumlahnya cukup besar, kan nominalnya otomatis besar. Coba perhitungkan apakah itu menutupi kebutuhan Anda. Misalnya biaya bulanan, atau misalnya kalau saya pribadi, kebetulan saya bekerja juga, jadi saya biasanya kalau dividen saya akan hitung apakah saat payment date, nanti saya dapat uang yang at least setara dengan gaji sebulan. Jadi anggapnya itu jadi gaji ke-14. Gitu. Kalau misalnya bisa memenuhi, saya berani. Kalau enggak, ya nggak usah. Makanya saya pribadi jarang beli saham yang dapat dividen, karena saya saham yang saya incar rata-rata dividennya kecil, bahkan beberapa bahkan nggak bagi dividen. Jadi kalau misalnya saya hitung-hitung, ini mah nggak masuk gaji ke-14, untuk biaya operasional juga nggak tutup. Buat apa? Udah tahu dividen juga setahun 2 kali doang. Mendingan gua trading pas window dressing aja 3 bulan sekali, itu lebih nguntungin kalau misalnya bisa ambil momennya.
daripada paksain kelihatan punya passive income tapi begitu kelihatan gue punya dividen, orang kalau tahu angkanya kecil banget kan juga. Jangankan soal orang tahu atau enggak, Anda pribadi juga akan ngerti ketika udah payment date apakah uang tersebut bisa dipakai memenuhi kebutuhan Anda yang saat ini. Kalau misalnya nggak bisa memenuhi, saran saya dividen bisa ditunda dulu karena Anda mungkin bisa simpan dana Anda untuk mengikuti momentum market yang mana bisa ngasih capital gain yang jauh lebih besar daripada dividen yield. Dividen yield itu kan juga kalau perhitungannya adalah kalau Anda simpan saham itu selama 1 tahun ya. Misalnya dividennya dibagikan 1 tahun 2 kali, dividen yieldnya ternyata 10%. Berarti dalam 1 tahun kalau Anda mau benar-benar dapat return 10%, simpan saham tersebut selama setahun. Walaupun ada juga saham seperti yang kodenya SMSM, saya lupa nama emitennya, itu tiap kuartal ngasih dividen, tapi tetap yieldnya itu dihitung selama 1 tahun. Nah, kalau selama 1 tahun itu udah nunggunya setahun lama, terus harga sahamnya juga Anda misalnya baca trennya susah, dan ternyata menurut Anda nominalnya nggak mencukupi kebutuhan Anda juga, itu belum lagi dengan resiko saat exit kena harga saham turun, itu kayaknya nggak jadi passive income sama sekali. Cuman buat nambel lobang doang itu. Exit, harga saham turun, dapat dividen, ya cuma buat nutupin kerugian doang, sayang banget. Jadi kadang risetnya perlu lebih mendalam sebelum memutuskan untuk beli saham yang bagi dividen. Kan banyak tuh yang orang dulu, kalau di zamannya saya, orang-orang berpikir begini, kalau dividen yieldnya besar, terus ex-date paling turun cuma berapa sih katanya ketutup sama dividen ya. Kalaupun Anda berpikir begitu apa gunanya kalau dividen coba tutup kerugian, abis itu pas ex-date Anda cut loss juga. Jadi pada dasarnya equity-nya kan nggak nambah, nggak kurang juga, atau mungkin malah berkurangnya jadi sedikit. Jadi kayak kurang kerjaan banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau ambil dividen itu bagus karena Anda butuh passive income. Tapi beberapa hal tersebut perlu Anda pertimbangkan. Nah, berikut ini adalah video contoh saham atau company update, corporate action maksud saya, yang akan bagikan dividen dalam waktu dekat. Dan video ini saya buat di bulan Juni tanggal 5 hari Sabtu. Nah, ini bisa Anda perhatikan nanti dividen yieldnya bagaimana. Nah, ini kalau kita lihat dari RTI Bisnis ada SMSM. Nah, ya benar ya, SMSM. Kita coba intip. SMSM, Selamat Sempurna nama emitennya. Corporate action-nya dividen Juni, Desember, September, Agustus lagi, Juli lagi. Setahun 4 kali ya, benar ya, 2020 4 kali. Nah, ini saham kalau yang seperti ini setahun 4 kali, hitungnya dividen yieldnya berapa? Ternyata dividen yieldnya 3%, berarti 4 kali atau pembagian dividen selama 4 kali dalam setahun itu sebenarnya cuma kasih return 3,2%. Worth it nggak menurut Anda? Itu mesti dihitung. Gitu ya. Nah, lalu dividen apalagi yang akan datang dalam waktu dekat? Yang paling dekat ini 8 Juni, 7 Juni, MPMX, PH, SPTO juga. Ini pasti Anda belajar perhatiin dividen yieldnya, lalu dari EPS dari emiten tersebut. Seperti yang saya jelaskan di awal, kalau EPS-nya stabil, dividen yieldnya juga stabil, itu the best. Karena berarti emitennya nggak maksa-maksain untuk bagi dividen. Memang dalam kondisi lagi sanggup. Kalau misalnya tahu-tahu gede mendadak, atau kecil mendadak, itu mesti ada sedikit kecurigaan dan kewaspadaan. Pokoknya sih sebenarnya perlu diingat bahwa dividen itu memang passive income, tapi bukan sesuatu, passive income itu bukan sesuatu yang harus Anda miliki kalau memang Anda belum sanggup, belum siap waktunya gitu. Nah, terus siapnya kapan? Nah, itu balik lagi ke bagian depan yang saya sebutin tadi, faktor-faktor itu yang perlu Anda siapin untuk mendapat jawaban apakah memang Anda udah siap untuk nyari saham buat dividen atau tidak. Kalau nyari saham buat dividen, sebenarnya kan umumnya untuk jangka panjang berarti ya. Kalau untuk trading ya triknya gampang, habis terus mau bagi dividen lu beli, exit jual. Biasanya itu masih ada dapat capital gain, dapat dividen dan juga. Tapi capital gainnya biasanya juga nggak jauh-jauh banget karena bantingan saat exit itu nggak selalu bikin kita bisa jual di harga tertinggi. Ini kalau untuk investing yang long term, pertimbangkan bagian-bagian yang tadi saya sebutin ya supaya Anda benar-benar punya passive income yang kelihatan gitu ya. Jangan cuma sebatas punya tapi pada saat Anda terima uangnya pun kayak ya mendingan gue
trading pas window dressing aja daripada gua nungguin dividen gitu kan. Ya, jadi itu pertimbangannya, masukan dari saya untuk yang mau belajar nyari dividen. Sebenarnya saya kepikiran video ini harusnya masuk trader mistake, cuman nanti orang akan bilang kok dividen jadi sebuah kesalahan, tapi ya udahlah, yang penting kalian ngerti maksudnya apa. Oke, ini sebenarnya topik basic, tapi saya rasa kayak udah cukup panjang dan itu udah nggak ada yang perlu saya bahas lagi. Terima kasih untuk pertanyaannya dan semoga membantu menjawab pertanyaan bagi newbie-newbie lain yang nyari dividen. And see you again.